Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para mahasiswa sekalian, ketemu lagi dengan mata kuliah mikrobiologi lingkungan. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi tentang bab ke-11, yaitu tentang mikroorganisme dalam air danau. Ya. Oke, mari kita tengok di slide berikutnya. Nah, untuk air danau itu tentunya kita lihat terlebih dahulu morfologi daripada danau itu ya. Nah, danau itu adalah dalam hal ini merupakan lingkungan. Ya. Lingkungan yang kita tengok mikroorganisme yang berada di dalamnya. Tapi untuk menengoknya mari kita lihat dan tengok juga morfologinya kan ya. Jadi yang pertama itu dikenal dengan zona zonasi atau zonasi dalam hal ini ya. Yang pertama zona litoral, yang kedua zona limnetik, 3 zona protundal, 4 zona anaerobik, dan 5 sedimen ya. Lalu kemudian kalau dilihat dari gambar ya, itu mari kita tengok seperti ini ya. Nah, zona litoral saya kira berada di paling atas ya. Jadi ini penampangnya atau morfologinya dari danau itu seperti ini. Dari atas sampai ke dalam, kedalaman ya, membentuk cekungan seperti ini kalau dilihat dari samping ya. Dibagi menjadi zonasi-zonasi. Zonasi yang pertama itu kan littoral zone, itu di paling atas ya, kiri kanan di sini. Nah, ini adalah gambar matahari atau solar energy ya. Kemudian yang kedua itu zona limnetik. Zona limnetik itu ini ya. Jadi jaraknya dari permukaan air itu 30 meter ya. Ini disebut zona limnetik. Nah, kemudian kalau zona protundal yang kedua kan lapisannya atau morfologinya itu zona protundal ya. Zona protundal di sini masuk di mana? Masuk di bawah daripada zona limnetik, sehingga dalam hal ini di bawah 30 meter ya, sampai ke sini. Ya. Lalu kemudian zona anaerobik, ya ini di bawah daripada zona protundal ini paling dasar, disebut zona anaerobik, dan sedimen di sini ya. Anaerobik sedimen. Ya. Nah, kemudian itu adalah morfologi daripada danau, sehingga nanti bisa ditengok apa saja itu mikroorganisme yang berada di dalamnya, gitu ya. Nah, untuk zona limnetik ya, kalau litoral ini yang di paling atas, ini saya kira kalau yang paling atas yaitu di permukaan ya. Dalam hal ini zona litoral berarti yang samping sini ya, samping kiri dan samping kanan tuh. Jadi kedalamannya itu
30, ya tidak ada 30 ya. Nah, itu litoral ya. Maka di sini yang hidup atau mikroorganisme yang hidup itu apa di sini, yang ini warna hijau nih ya. Warna hijau ini yang hidup tentunya adalah yang dekat dengan permukaan. Yang dekat dengan permukaan air itu kan ada alga juga. Jadi alga di sini. Kemudian kalau untuk zona limnetik ini di bawah ya sampai 30 meter ini ternyata apa? Ternyata di sini yang hidup juga alga gitu ya, dan ganggang biru itu di sini ya. Di area ini, area limnetik. Kalau litoral ini juga alga juga ya sebelah sini, tapi berada di pinggir gitu ya, yang dikatakan sebagai limnetik, litoral, maaf, litoral. Kalau limnetik itu di bawahnya. Nah, dalam hal ini hubungannya dengan solar energi atau sinar matahari di sini ya, itu mampu menembus pada permukaan air ini yang disebut sebagai light compensation level ya, atau level cahaya ya. Level cahaya yang bisa masuk sampai permukaan ini di zona limnetik ini kurang lebih 30 meter di bawah permukaan ini ya. 0 sampai 30 lah ya, ini maksudnya. Nah, ini yang hidup alga gitu ya. Terus kemudian bawahnya itu zona protunda, bawah 30 ini siapa yang hidup di sini itu ya, mikro. Karena kondisinya anaerob, tidak ada oksigen kan ya di sini. Nah, yang hidup tentunya adalah bakteri anaerob ya, atau heterotrof mikroorganisme. Itu di sini tempatnya. Zona di bawah zona limnetik itu kan zona protunda ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi paling dasar itu zona anaerob sedimen. Nah, siapa yang bisa hidup di sini gitu ya? Yang bisa hidup mikroorganisme Desulfovibrio methanobacterium, Clostridium methanococcus. Ini bisa hidup di sini, dan juga bentos ya. Nah, jadi maksud daripada kita mempelajari morfologi daripada danau itu tujuannya kalau sampling ya, kita menginginkan misalkan sampling air danau kita mau kita teliti ya, misalkan mau mencari Desulfovibrio methanobacterium misalkan. Nah, kalau Desulfovibrio methanobacterium pengambilannya ada di zona limnetik, ya tidak dapat gitu ya. Yang dapat di sini ganggang. Juga bentos misalkan, ya bentos kamu cari di sini, misalnya kita cari di zona yang lain, ya tidak dapat gitu ya. Jadi ini maksudnya mempelajari daripada zona-zona ini untuk mempermudah sampling saja ya. Dan jangan sampai salah pengambilan samplingnya gitu ya. Mau mencari Clostridium methanococcus itu ada di zona limnetik yang nggak dapat ya. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau sampling alga ya jelas ya, alga itu mudah karena berada di dekat dengan permukaan air ya. Nah, kalau eh, itu masuk di ini ya, di dalam mempelajari zona zonasi ya, zonasinya ya. Nah, ini lebih detail sih ya, kalau tadi kan baru belum dijelaskan ya. Ini lebih detail itu zona limnetik itu keterangannya bahwa kedalamannya itu 25 sampai 30 meter di bawah permukaan. Ya, permukaan danau ya ini ya. Nah,
permukaan danau. Nah, bagaimana dengan laut gitu ya? Nah, ini sama sebetulnya ya. Kalau kita mau sampling di laut ya, zonasinya seperti hal tersebut. Dan ini ternyata intensitas cahayanya lebih kecil 1%, ya kan? Ini yang hidup itu mikroorganisme fitoplankton itu ya. Anabaina ganggang ya. Cyanobactery masuk. Nah, keragaman aneka ragam hayati di sini lebih kecil dari zona litoral. Nah, kalau zona maaf ya, oh salah ini. Ya, zona tadi zona limnatik. Zona litoralnya itu daerah di mana cahaya matahari masih bisa menembus air hingga 0 sampai 25 meter. Menyediakan cukup energi untuk metabolisme fototrof ya, menunjang kehidupan sejumlah besar mikroorganisme yang banyak di sini yang hidup, cyanobactery, bakteri sulfur ungu hijau, ganggang, protozoa, cendawan, ya. Kemudian siput, kerang, larva, insekta, dan cacing. Kalau siput kerang itu berada di pinggir ya, maksudnya. Jadi bukan berada di tengah ya, tapi zona kalau kita tengok zona litoral itu kan sini ya. Ah, di atas ini. Nah, di sini kan. Jadi itu zona litoral itu ada siput kerang itu berada di pinggirnya ya tadi ya. Di zona limnatik. Nah, untuk zona protundal itu kondisi kan anaerob ya, sehingga di dalamnya itu hanya khusus bakteri anaerob saja yang apa itu hidup di situ, yaitu bakteri anaerob saja. Ya, kemudian kalau di sedimen ya lapisan atau morfologi daripada air laut maupun air danau yang berada di bawah itu adalah bentos di sini ya. Yaitu contohnya adalah siput atau gastropoda, serangga, insekta, udang, kepiting atau krustasea, dan lintah atau hirodin ya. Juga dalam hal ini Clostridium methanococcus itu berada di daerah atau di morfologi yang paling dasar ya. Kalau zonasi berdasarkan suhu dalam hal ini, jadi kalau zonasi berdasarkan morfologinya ya, lalu kemudian kalau berdasarkan suhu, zonasinya itu ada zona epilimnion ya. Nah, zona epilimnion itu suhunya adalah 23 sampai 25 derajat Celcius ya. Nah, ini cyanobacteria fotosintetik bakteria ini yang banyak itu ya. Karena suhunya 23 sampai 25 yang kurang lebih kedalamannya 1 sampai 2 meter ya. Ini untuk danau. Lalu kemudian termoklin, zonasi berdasarkan suhu, itu pada suhu 10 sampai 23 derajat Celcius, di mana kedalamannya 2 sampai 10 meter. Kalau hipo, ya, hipolimnion dalam hal ini, suhunya 7 sampai 10 derajat Celcius. Jadi lebih dingin jika dibandingkan dengan epilimnion dan termoklin. Yang hidup mikroorganismenya di sini adalah Caloris, bakteria, dan sulfat reducing organism. Ya, ini zonasi danau berdasarkan suhu ya. Lalu kemudian kalau digambarkan sih seperti ini ya.
Ya ini maaf nih gambarnya itu pakai tulisan tangan, jadi saya belum bisa membuat yang bagus, yang menggunakan apa ya PowerPoint itu gimana caranya, masih belum bisa. Yang mana gambar ini menunjukkan sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X ini menunjukkan adanya bakteri ya, kemudian um, kalau sumbu Y-nya ini adalah jarak ya, jarak dari permukaan. Dan kemudian yang di tengah-tengah itu mikroorganisme yang hidup di jarak tersebut. Dan ini jumlahnya ya. Terus kemudian yang sumbu Y tapi sebelah kanan itu temperatur, maaf, temperatur ya. Jadi ini temperatur sebelah kanan. Jadi mengikutinya ya. Mari kita tengok di lapisan yang di atas ini. Kalau jadikan satu antara apa itu jarak, terus kemudian mikroorganisme, kemudian zonasi berdasarkan suhu ya. Ini seperti ini. Nah, 1 sampai 5 ini cyanobacteria yang hidup ya. Pada zonasi epilimnion, O2-nya ada, terus kedalamannya ini um, namanya epilimnion tadi ya. Suhu ya, ini suhunya ini antara 23 sampai 25. Kemudian yang nomor 2 ini meter, 3 sampai 10 meter. Ini termasuk termokline dan suhunya sekian ya, 10 sampai 23 derajat Celcius. Terus kemudian pada kedalaman 10 sampai 15 meter yang hidup, mikroorganisme yang hidup tuh heterotropik bakteri ya. Terus kemudian ini masuk di hipolemnion. Hipolemnion karena ada di sini ada 2 S ya. Heterotropik bakteri. Kemudian suhu water temperaturnya itu 7 sampai 10 derajat Celcius. Kalau di sebelah kiri ini di bawah kedalaman 15 sampai 20 bahkan 25 itu yang hidup adalah colorless bakteri sulfate reducing organism ya. Ini yang hidup dan kemudian jumlahnya ya. Jumlahnya untuk yang ini 0,5, ini 1,5 kali 10 pangkat 8. Yang heterotropik bakteri kurang lebih 10 pangkat 8 jumlahnya ya. Kalau colorless bakteri dan sulfur reducer yaitu 10 pangkat 6 ya. Jadi juta, dalam juta, kalau 10 pangkat 8 itu ratusan juta ya. Nah itu kurang lebih jumlahnya. Jadi kalau kalian itu mau misalkan kita ya para mahasiswa ataupun dosen mau menganalisis cyanobactery misalkan ya otomatis ya ditengok dari zonasinya ya, zonasi epilimnion yang ini zonasi berdasarkan temperatur. Kalau zonasi morfologinya ya berada di mana, tadi ada gambarnya tadi ya, bisa ditengok di situ. Jangan sampai nanti pengambilan sampelnya itu menjadi bias gitu ya. Oke, demikian ini kuliah yang bisa saya sampaikan kepada kalian ya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada minggu berikutnya ya, kuliah ke-12 ya.
Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.